Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para dosen penguji, serta yang saya hormati, Bapak Profesor Usep Subot MSc PhD, selaku dosen pembimbing 1, dan juga Ibu Dr. Terlina Arvinta Manuarfa SEMM, selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Setu Handayani dengan NIM 171062111. Izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Social Media Marketing, Online Customer Review, dan Brand Image dalam meningkatkan customer trust dan purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago. Pada penelitian kali ini dilatar belakangi dengan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia yang kini lebih menyukai kopi praktis dan instan, sehingga mendorong munculnya inovasi seperti kedai kopi keliling dan layanan digital. Terlihat pada data seperti yang ada di layar, terlihat untuk pola konsumsi kopi di Indonesia, sebagian besar orang mengatakan mereka minum 2 gelas kopi setiap harinya. Dan juga untuk orang yang memiliki toleran kopi tinggi, mereka mengonsumsi kopi sebanyak 3 kali dalam sehari. Serta di mana tempat konsumsi kopi di Indonesia berdasarkan generasi, terlihat pada grafik bahwa generasi Z cenderung lebih suka membeli kopi di minimarket dan juga warung. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh Muiz dan Fauzi pada tahun 2024 menyatakan bahwa konsep kedai kopi keliling memungkinkan fleksibilitas layanan untuk menjangkau pelanggan di berbagai lokasi sehingga dapat menarik minat dan perhatian pelanggan secara aktif dan juga mobile. Sebelumnya, peneliti juga telah melakukan riset terhadap 54 responden untuk mengetahui produk minuman apa yang sering dibeli pada 3 bulan terakhir, di mana peneliti memasukkan beberapa merek lainnya seperti Janji Jiwa, For Coffee, Rindumu, Haus, dan juga Si Boba. Di mana riset yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa kopi Jago mampu menjadi pilihan utama responden dibandingkan merek kopi lainnya. Dengan hasil riset di mana kopi Jago itu mudah ditemukan dan juga dijangkau, sebagaimana disebutkan oleh sebagian besar responden, dan juga beberapa responden menyatakan bahwa desain kemasan yang menarik, serta rasa dan kualitas produk turut menjadi faktor pendukung dalam niat pembelian. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dalam penelitian, di mana pertanyaan penelitian ini pertama, apakah sosial media marketing akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust pada produk kopi di aplikasi Jago? Kedua, apakah sosial media marketing akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago? Ketiga, apakah online customer review akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust pada produk kopi di aplikasi Jago? Keempat, apakah online customer review akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago? Kelima, apakah brand image akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust pada produk kopi di aplikasi Jago? Dan keenam, apakah brand image akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago? Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap customer trust pada produk kopi di aplikasi Jago. Kedua, untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh online customer review terhadap customer trust pada produk kopi di aplikasi Jago. Keempat, menganalisis pengaruh online customer review terhadap purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago. Kelima, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap customer trust pada produk kopi di aplikasi Jago. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap purchase intention pada produk kopi di aplikasi Jago. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, di mana terbagi dua, yaitu pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori pemasaran digital dengan menjelaskan hubungan antara social media marketing, online customer review, dan brand image dalam membentuk customer trust dan purchase intention khususnya pada produk kopi di platform digital. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan strategis bagi pelaku bisnis dan mengoptimalkan social media marketing, online customer review, dan brand image untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan niat beli konsumen pada produk kopi di platform digital.
Selanjutnya di sini ada landasan teori, di mana dalam penelitian ini memiliki 5 variabel. Seperti salah satunya ada sosial media marketing. Menurut Kotler et al. Tahun 2021, sosial media marketing merupakan kunci strategi pemasaran digital karena memperkuat kehadiran merek dan menciptakan nilai diferensiasi dalam persaingan digital. Kedua, variabel kedua ada online customer review yang dinyatakan oleh Tonda et al. Tahun 2024 bahwa online customer review memiliki keterkaitan yang erat dengan minat beli konsumen. Semakin aktif ulasan yang diberikan, semakin tinggi kemungkinan produk yang tersebut akan dibeli. Kemudian, yang variabel ketiga ada brand image, di mana dalam penelitian yang dilakukan Fatma et al. Mengatakan bahwa brand image merupakan kesan keseluruhan yang terbentuk dalam benak konsumen berdasarkan interaksi mereka dengan merek. Kemudian pada variabel yang keempat ada customer trust yang dinyatakan menurut Anggrenita dan Sander tahun 2022, di mana customer trust adalah keyakinan pelanggan bahwa suatu produk dan merek dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka secara konsisten. Kemudian pada variabel yang kelima ada proses intention yang dinyatakan menurut Pratama et al. Tahun 2023 bahwa purchase intention sebagai niat beli konsumen yang dipengaruhi oleh kesadaran merek, sikap terhadap produk, serta faktor eksternal seperti promosi dan rekomendasi. Selanjutnya di sini ada model penelitian dan juga hipotesis. Terlihat pada layar, di sini ada 5 variabel dengan 6 hipotesis. Dengan diantaranya itu ada hipotesis 1, yaitu social media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust. Yang kedua ada hipotesis kedua, yaitu social media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hipotesis ketiga yaitu ada online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust. Kemudian hipotesis keempat ada online customer review berpengaruh dan signifikan terhadap purchase intention. Kemudian ada hipotesis 5 yaitu brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust. Kemudian ada hipotesis 6 yaitu brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Selanjutnya disini ada metode penelitian, di mana waktu penelitian ini mulai dari April 2025 hingga Juni 2025. Kemudian tempat penelitiannya itu di wilayah Jakarta Selatan. Dengan populasi yaitu peminat produk kopi Jago yang pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi Jago yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan. Dengan sampel berjumlah 300 responden yang dinyatakan dari 10 kali dari total indikator penelitian ini. Selanjutnya di sini ada desain penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif primer melalui kuesioner untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis guna mencapai tujuan untuk penelitian. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, di mana teknik sampling yang peneliti lakukan menggunakan purpose sampling dengan skala pengukuran, menggunakan pengukuran dengan skala Likert 6 poin untuk menilai pendapat konsumen. Selanjutnya di sini ada analisis data, di mana yang pertama ada uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini itu diuji melalui Confirmatory Factor Analysis atau CFA menggunakan software AMOS dengan fokus pada konstruk validitas dan dinyatakan valid apabila memiliki loading factor lebih dari 0,7. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen skala Likert dengan dianalisis melalui SPSS dan melihat konstruk reliability atau converge alfanya yang dinyatakan reliable jika memiliki nilai lebih dari 0,7. Kemudian ada uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti memanfaatkan analisis structural equation modeling atau SEM dengan bantuan software AMOS. Dan bisa dilihat ada beberapa uji kelayakan model pada tabel Goodness of Fit Index yang dikelompokkan menjadi dua, ada Absolute Fit Measure yang terdiri dari chi-square statistic, significance probability, RMSAI, dan GFV.
Kemudian ada incremental fit measure yang terdiri dari AGFE, SINEN, TLI, dan CFE. Mungkin cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan yang terjadi pada saat presentasi dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.